Tahun ini memang tahun yang berat ya untuk semua. Banyak bisnis yang tutup, banyak juga usaha yang terseok-seok jalannya, dan pegawai pun banyak sekali yang dirumahkan dan diberhentikan. Tapi tidak dengan saya, karena saya berprinsip bagaimana caranya saya harus berjuang untuk bisa menyelamatkan usaha saya, termasuk juga dengan semua pegawai saya. Karena saya percaya bahwa setelah badai datang, pasti akan ada cahaya terang. Nama saya Aryas, usia saya 35 tahun. Saya adalah pemilik dari ARS Autocar. Usaha ini saya dirikan di tahun 2015. Diawali dengan sebuah toko kecil yang berjualan hanya sedikit mobil. Awalnya karena saya memang suka dengan dunia otomotif ya. Sejak kecil saya sangat suka dengan dunia otomotif. Dan di situ juga saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya bisa menciptakan sesuatu, saya bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar melalui usaha saya. Akhirnya, alhamdulillah dengan segala macam perjuangan dan segala macam susah payah yang kita kerjakan bersama-sama dengan tim saya, kita saat ini sudah memiliki 3 cabang. Yang pertama itu di 2015, yang kedua di tahun 2018, dan yang ketiga di tahun 2020. Tapi bukan bisnis namanya jika tidak ada tantangan. Dan sangat kebetulan sekali bertepatan setelah pembukaan cabang ketiga kita tahun 2020 ini, ada krisis melanda, diawali dengan virus COVID. Nah, disinilah semuanya menjadi bisa dibilang berantakan. Semua rencana, semua angan-angan, semua impian pastinya harus kita atur ulang. Dampaknya benar-benar luar biasa. Yang kita biasanya sebelum krisis ini, sebelum COVID, kita biasa jualan kurang lebih rata-rata sekitar 20 unit per bulan. Selama masa pandemi ini, kita kadang hanya berjualan tidak sampai setengahnya. Di sini kita harus benar-benar putar otak, benar-benar bekerja lebih keras lagi, benar-benar kita harus berpikir lebih keras, harus menciptakan semua terobosan-terobosan baru, harus menciptakan ide-ide baru. Kalau memang kita mau survive, kalau enggak, pasti sudah akan kolaps. Hingga tiba di mana akhirnya saya harus memilih dan memutuskan sebuah keputusan yang sulit antara merumahkan pegawai saya dengan menutup sementara operasional usaha atau melakukan restrukturisasi. Akhirnya saya memilih untuk melakukan restrukturisasi karena saya berprinsip apapun harus saya lakukan demi menyelamatkan usaha saya dan juga pegawai saya yang sudah berjuang bersama saya sejak awal usaha ini ada. Dan saya bersyukur langkah yang saya pilih ini adalah langkah yang tepat. Karena setelah saya mendapatkan keringanan 3 bulan pembayaran, disitulah saya bisa menata kembali cash flow perusahaan saya. Saya bisa menata kembali kondisi keuangan perusahaan. Di situ akhirnya saya bisa menyelamatkan pegawai saya yang alhamdulillah pada saat itu mereka mendapat gaji penuh. Kita berjuang, semua berjuang bahwa kita harus bisa tetap bertahan. Namun saya berprinsip bahwa karyawan saya sama pentingnya dengan perusahaan saya. Kita punya 10 karyawan katakan, misalnya. Bukan berarti hanya 10 orang loh yang bergantung hidup sama kita. Di rumah mereka ada berapa orang? Bisa jadi 20 orang, 30 orang yang bergantung hidup sama kita. Nah, ini yang saya sangat berusaha untuk perjuangkan bagaimana orang-orang ini jangan sampai kesulitan hidupnya hanya karena saya menyerah dan salah menentukan pilihan. Akhirnya dengan restrukturisasi itu saya bisa membangun kembali bisnis saya. Perlahan-lahan kita mulai meningkatkan lagi penjualan. Perlahan-lahan kita mulai bangkit lagi. Perlahan-lahan kita juga mulai menata kembali di era new normal ini. Dan akhirnya perjuangan itu pun alhamdulillah membuahkan hasil. Saat ini penjualan sudah berangsur-angsur mendekati kondisi normal seperti sebelum COVID, sebelum krisis, dan mulai menunjukkan titik terangnya bahwa kita memang harus menemukan suatu ide yang baru, strategi bisnis dan cara penjualan yang baru. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya
jika dibandingkan dengan kepuasan saya, kebahagiaan saya melihat semua anggota saya, tim saya, pegawai saya, rekan-rekan saya di sini bisa tetap bertahan hidup tanpa harus merasakan dampak yang terlalu besar atas krisis ini. Di sini saya sangat bahagia dan saya sangat bersyukur kita bisa melalui krisis yang kemarin terjadi ini. Terima kasih kepada para pendana, berkat bantuan kalian semua, kini ARS Otokar bisa berjalan kembali bersama para karyawan yang setia dan membantu banyak kehidupan di luar sana. Terima kasih.